Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa hibatihi wa ikhwanihi min anbiya wa sahabati wa aqrabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa khususan ila jami' ahli kubur min al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. ويوصي إلى جميع العلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ويوصي إلى جميع الأولياء التسعة ويوصي إلى الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل ويوصي إلى الشيخ ابن الإسلام وخصوصا إلى جميع مشايخي ومشايخنا وجدي وجدنا والمسلمين كافة مشارق الأرض إلى مغاربها ويوصي إلى جميع طالبات الجامعة في المعهد الحسنى وخصوصا إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Asnafuhu in wujidat samaniyah mayyufqadir dusahmahuril baqiyah fakirunil adimu wal miskinu ayaqul mawki'adu wa amilun ma'ashiril an'ami mu'allafu yad'ufu fil islami riqabuhum mukatabun wal gharimu malil mubarid dana wa alimu wa fi sabilillahi wazini kasab wa banus sabili dhuftiqarin yutara salasatun aqallu kulli sinfi fi ghairi amili wa laysa yafi daf'un likafirin wala mamsusirin wala nasibaini liwasfal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu qasmis sadaqati. Bab tentang pembagian sedekah. Membagi sedekah. Sedekah yang dimaksud di sini adalah aiz zakati, membagikan zakat kepada mustahiknya, orang yang berhak menerima zakat. Sedekah aiz zakati, sedekah yang bermakna zakat. Aslafuhu, adapun golongan qasmun, maksudnya golongan-golongan yang dapat bagian. In wujidat, jika ditemukan siapa asnaf, samaniyatun, ialah 8. Kalau dihitung secara lengkap ada semua mustahiqu zakah itu ada 8. Siapa saja 8 orang tadi? Oh, bukan. Nanti di bawah. Man, adapun orang yufqaduh yang tidak ada siapa man. Yufqaduh ialah tidak ada siapa man, urdud, maka kembalikanlah olehmu. Urdud, kembalikanlah olehmu sahmahu, kepada bagiannya man. Sahmahu, kepada bagiannya man, diberikan lil baqiyati, kepada yang lain. Ada 8, kalau misalnya 1 ada yang tidak ada, kan ada 8 kan. Misalnya ada yang tidak ada ada satu golongan yang tidak ada. Misalnya golongan orang fakir, ternyata tidak ada fakir di sana.
maka bagian yang fakir itu diberikan kepada yang lain. Siapa saja 8 golongan tadi yang berhak menerima zakat? Yang pertama fakirun al-adimu. Yang pertama adalah orang yang fakir. Al-adimu yang tidak memiliki pekerjaan, tak memiliki uang dan pekerjaan. Yang tidak memiliki uang dan pekerjaan. Uang tak punya, pekerjaan juga tak punya. Itu yang dimaksud dengan al-adim. Itu definisi fakir. Wal miskinuh, dan yang kedua miskin. Yang kedua miskin. Orang golongan kedua yang berhak menerima zakat adalah orang miskin. Lahu ialah bagi miskin. Lahu ialah bagi miskin ma adapun sesuatu. Ma adapun sesuatu yaqo'uh yang menutupi apa ma. Yaqo'uh yang menutupi apa ma mau al-mauqi'ah kepada kebutuhan. Duna takmilah, tanpa menyempurnakan. Jadi kalau miskin itu dia memiliki uang, cuman tak cukup. Misalnya, begini perbedaan fakir dengan miskin. Kalau fakir itu memang tak punya harta sama sekali. Misalnya butuh per harinya itu kebutuhannya 10.000. Dia cuma memiliki 2.000 atau 3.000. Benar-benar tak memenuhi sama sekali. Dan dia tak memiliki pekerjaan dan tak memiliki harta. Pekerjaan tak punya, harta tak punya, kebutuhan 10.000. Uang cuma memiliki 2.000 atau 1.000. Kalau miskin itu memiliki pekerjaan atau memiliki harta, cuma tak sampai menutupi kepada kebutuhan. Misalnya dia itu butuhnya 10.000, yang uang yang dimiliki cuma 8.000 atau 9.000, tak cukup. Kalau 9.000 mungkin masih dikatakan bisa menutupi lah, karena sudah hampir mendekati, ya kan. Kalau 8.000 itu sudah dikatakan tak cukup, duna takmilah, menutupi kepada kebutuhan cuma tak sampai sempurna, itu miskin. Artinya kalau ditanya lebih parah mana, fakir dengan miskin lebih parah fakir sama sekali plus tak punya uang sedikit pun, tak punya pekerjaan, tak punya uang. Wa amilun, dan yang ketiga amil atau petugas zakat yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dan membagikan zakat. Biasanya apa? Basnas kan ya? Iya. Petugas zakat itu biasanya mengumpulkan dan membagi-bagikan zakat, itu disebut amil. Kahasiril an'ami, sebagaimana orang yang mengumpulkan ternak. Jadi dikumpulkan ternaknya, kemudian nanti kan diletakkan ke kandangnya masing-masing. Orang yang petugas zakat itu juga berhak mendapatkan zakat, diberi zakat, boleh diberikan zakat. Yang keempat mu'allafun, ialah mu'allaf. Mu'allaf ini orang yang baru masuk Islam atau orang yang masih lemah imannya. Niatnya masih lemah, imannya masih lemah, ya karena baru masuk Islam. Yad'ufu, yang lemah, siapa mu'allaf? Lemah fil islami, di dalam Islam. Ya, namanya juga mu'allaf, baru masuk Islam, maka dia berhak untuk diberi zakat. Diberi zakat. Artinya kalau dia sudah masuk Islam, kalau masih belum masuk Islam tak boleh ya. Orang yang lemah dalam keislaman, kalau belum masuk Islam tak boleh. Kalau sudah masuk Islam, boleh diberi zakat. Dan diberi zakatnya itu supaya dia berpikir kayak gini, oh ternyata di Islam itu kepeduliannya itu kuat, solidaritasnya itu kuat, diberikan harta, diberi zakat kayak gitu. Nanti malah dengan harapan, dengan diberikan zakat seperti itu, kemudian hatinya terhadap Islam itu lebih condong, lebih kuat. Terlebih bagi orang yang memiliki memiliki apa bahasanya? Memiliki pamor, memiliki anggaplah orang yang sangat berkarismatik.
memiliki pengaruh di tengah-tengah masyarakat kafir lainnya. Misalnya ada pemimpin orang kafir, ya kan? Pemimpin orang kafir masuk Islam, maka dia sangat dianjurkan untuk diberi zakat. Supaya apa? Biar pengikut-pengikutnya juga ikut masuk Islam. Ya kayak politik lah, kayak gitu intinya. Supaya bisa banyak orang-orang yang bisa masuk Islam. Riqabuhum mukatabun. Tadi itu yang keempat, sekarang berarti yang kelima. Yang kelima riqabuhum mukatabun, budak mukatab. Gampangnya kayak gitu, kalau diartikan satu-satu itu sulit. Riqabuhum mukatabun, dan yang kelima budak mukatab. Budak mukatab ini adalah budak yang hampir merdeka, memiliki mukatab itu maksudnya adalah perjanjian antara budak dengan sayyid untuk membayar kemerdekaannya. Ini sayyid, saya mau merdeka dengan cara membayar diri sendiri gitu maksudnya, supaya nanti merdekakan. Merdeka dengan cara nyicil. Dan orang yang seperti ini, budaknya seperti ini, nyicil kepada tuannya untuk demi kemerdekaannya, itu berhak mendapatkan zakat, dibantu supaya dia cepat merdeka. Wal gharimuh, dan yang keenam gharim, orang yang berhutang. Gharim. Man, adapun gharim, man ialah orang ad-danah yang berhutang siapa, man lil mubahih, untuk perkara yang diperbolehkan. Ad-danah yang berhutang siapa, man lil mubahih. Itu dibolak-balik. Man lil mubahih ad-danah. Ad-danah yang berhutang siapa, man lil mubahih, untuk perkara yang mubah, perkara yang diperbolehkan oleh syariat. Contohnya misalnya saya berhutang demi melerai terhadap pertengkaran di antara dua orang. Cekcok misalnya kan, ya sudah, saya yang nanggung hutang dia. Saya berhutang kepada orang tapi untuk dibayarkan kepada orang lain. Itu contoh yang mubah kan ya. Berarti saya menanggung hutangnya orang lain. Wa huwa adimun, wa huwa adapun man, adimun ialah tak punya harta. Sedangkan saya tak punya harta, cuman saya berani berhutang untuk mendamaikan dua orang yang sedang bercekcok. Maka saya mendapatkan hak untuk menerima zakat. Wa fi sabilillahi. Ini kayak cuman mengabsen orang-orang siapa saja yang berhak menerima zakat. Wa fi sabilillahi ghazin. Wa ghazin, dan orang yang berjuang fi sabilillahi. Ini yang ketujuh. Wa ghazin, dan yang ketujuh orang yang berjuang fi sabilillahi, di dalam agama Allah. Di dalam masalah ini kan ulama berbeda pendapat. Orang yang berjuang di jalan Allah itu apakah hanya tertentu kepada orang yang berperang kepada orang kafir dan sebagainya, apakah hanya itu? Atau fisabilillah ini bisa diartikan dengan seluas-luasnya, misalnya seperti ustadz, seperti guru, itu kan berperang fisabilillah, berjuang di dalam agama Allah. Apakah dia itu juga tercakup? Ada yang mengatakan yang disebut fisabilillah di dalam ayat Allah itu hanya tertentu kepada orang-orang yang berperang saja. Ada yang mengatakan tidak, akan tetapi mencakup kepada orang-orang siapapun yang berjuang di dalam agama Allah. Seperti ngajar, pembangunan masjid, itu juga kan termasuk fisabilillah, berjuang dengan agama Allah. Ada yang mengatakan boleh, artinya zakat diberikan kepada pembangunan masjid, diberikan kepada kiai, kepada guru, itu boleh. Kalau menurut pendapat yang kedua ini, yang mengartikan fisabilillah ini maknanya luas, tak hanya tertentu kepada orang yang berperang di jalan Allah, berperang memerangi orang kafir, tidak hanya itu saja. Ihtasabah yang ihtisab ini apa ya? Karena Allah, siapa wazin, berperang karena Allah, ihtisaban, kayak gitu kan ya. Kan ada hadis man shoma ramadhana imanan wahtisaban, kayak gitu kan ya. Barang siapa yang berpuasa imanan karena iman, wahtisaban, dan murni karena Allah. Ini maksudnya wahtasabah, berperang, berjuang di jalannya Allah, ihtasabah karena Allah.
melakukannya itu karena Allah, bukan karena ingin dipuji orang, bukan karena takut kepada pemerintah, bukan karena makhluk, murni karena Allah, maka dia berhak menerima zakat. Wa ibnu sabili, dan yang ke-8 ibnu sabil. Ibnu sabil ini musafir. Duftikorin, yang memiliki kebutuhan. Tarob, yang merantau. Siapa duftikor? Ibnu sabil itu adalah orang yang merantau dari daerahnya ke daerah yang lain, dan dia sedang butuh uang, sedang butuh makanan, membutuhkan bekal, maka dia berhak untuk diberi zakat. Kalau sekarang mungkin jarang ada ibnu sabil yang misalnya kekurangan bekal. Tapi kalau biasanya yang saya lihat itu di YouTube, ada orang yang motor Vespa yang berjalan dari Aceh sampai ke Jakarta misalnya, kayak gitu kan ya. Itu kan yang cuman bermodal nekat ya kan, tak punya apa-apa tapi berjalan pakai Vespa yang dimodif sekian rupa. Pernah lihat sampean? Nah, itu kemudian nekat jalan dari Jakarta ke Aceh atau dari Aceh ke Jakarta misalnya, tak punya bekal, maka dia sebenarnya berhak untuk menerima zakat. Merantau dari satu daerah ke daerah yang lain dan dia sedang membutuhkan bekal, maka orang yang seperti ini boleh untuk diberikan zakat. Salah satu aqallu kulli sinfin fi ghairi amilin. Adapun 3 orang, aqallu kulli sinfin, ialah paling sedikitnya setiap golongan. Fi ghairi amilin, di dalam selain amil. Maksudnya di dalam satu daerah minimal yang menerima zakat itu ada 3 golongan. Selain amil, artinya amil itu tak dihitung. Jadi ada 8 golongan tadi. Di satu daerah itu yang minimal yang menerima zakat sudah ada 3 golongan. Fakir misalnya, miskin, dan siapa lagi, fisabilillah misalnya kayak gitu, atau gharib. Minimal 3 golongan. Walaisa, dan tidak ada pada itu tasadduk atau kosmun. Walaisa, dan tidak ada kosmun yakfi, ialah cukup daf'un memberikan li kafirin, kepada orang kafir. Tak cukup zakat tersebut diberikan kepada orang kafir. Karena syaratnya orang yang bisa menerima zakat itu adalah Islam. Orang kafir tak berhak menerima zakat. Wala mamsu sirikin, dan tidak cukup kepada orang yang memiliki sifat budak atau kepada budak. Kayak gitu langsung. Mamsus itu orang yang bersentuhan dengan sifat kebudakan. Artinya ya budak. Diberikan kepada budak itu tak cukup, kecuali budak mukatab tadi. Dia itu kan separuhnya sudah merdeka, separuhnya budak. Budak mukatab berhak menerima, karena dia separuhnya sudah merdeka, separuhnya belum merdeka. Misalnya saya budak, saya nyicil 50.000 tiap hari, berarti kan ada bagian dari tubuh saya yang sudah merdeka, maka dia berhak untuk menerima zakat. Wala nasibaini biwasfai mustahikin. Wala nasibaini, dan tidak cukup memberikan 2 bagian, dan tidak cukup memberikan 2 bagian biwasfai mustahikin, dengan orang yang memiliki 2 sifat. Biwasfai mustahikin, dengan orang yang memiliki 2 sifat. Jadi satu orang memiliki 2 sifat. Sifat di antara 8 golongan tadi. Misalnya satu orang, di samping dia ibnu sabil, dia juga fakir. Misalnya kayak gitu kan ya. Berarti kan satu orang memiliki 2 sifat. Sifat pertama dia ibnu sabil, yang kedua dia fakir. Diberikan 2 bagian. Bagian pertama misalnya satu sok diberikan atas nama karena dia ibnu sabil. Satu sok lagi itu diberikan kepada dia atas nama dia orang fakir. Tak boleh seperti itu. Meskipun memiliki banyak, di samping dia gharib, ibnu sabil, dia juga mu'allaf, dia juga
fisabilillah misalnya tetap cuman mendapatkan satu bagian. Tak boleh beberapa bagian diberikan kepada satu orang meskipun dia memiliki banyak sifat. Sifat di antara 8 sifat tadi. Paham ya? Wala bani Hashimin wal Muttalibih. Wala bani Hashimin dan tidak cukup kepada bani Hashim wal Muttalibih dan bani Muttalib. Bani Hashim dan bani Muttalib ini adalah keturunan Rasulullah. Artinya keturunan Rasulullah, para habaib itu tak berhak, tak boleh menerima zakat, tak boleh. Ada larangannya itu di dalam hadis, tak boleh untuk keturunan Rasulullah itu tidak boleh menerima zakat. Bani Hashim dan bani Muttalib. Walal ghani bimalin wa takassubin. Walal ghani dan juga tidak cukup kepada orang yang kaya, orang yang memiliki kecukupan bimalin dengan harta atau takassubin atau dengan pekerjaan. Seseorang yang sudah berkecukupan dengan harta atau sudah memiliki banyak usaha misalnya kayak gitu, itu tidak berhak menerima zakat. Tak cukup kalau misalnya kamu berzakat, melakukan zakat fitrah atau zakat mal, kemudian dizakatkan kepada orang yang kaya. Tak cukup. Karena tujuan zakat itu kan supaya membantu orang-orang yang fakir, yang sedang dalam keadaan ittiror, dalam keadaan terdesak, tidak memiliki kecukupan, maka Islam memberikan aturan supaya rata, yang kaya tak semakin kaya, yang miskin tak semakin miskin. Akhirnya diterapkanlah aturan zakat oleh syariat supaya ada kesetaraan. Yang kaya supaya ingat kepada yang miskin. Yang miskin tidak sengsara dengan melihat orang kaya yang semakin kaya, ya kan? Tak semakin sakit hati. Sebenarnya meskipun puasa juga seperti itu, teman-teman. Puasa itu supaya mengingatkan kita dengan kelaparan yang dialami oleh saudara-saudara kita. Artinya puasa itu tentang kepedulian. Buktinya didekatkan dengan zakat. Artinya setelah puasa kemudian zakat, ya kan? Tujuan zakat adalah kepedulian, solidaritas. Sama puasa itu juga seperti itu tujuannya, supaya mengingatkan kita kepada saudara-saudara kita. Kalau tujuan puasa itu cuman adalah tentang tidak makan dan tidak minum, maka seharusnya orang yang paling kuat imannya adalah orang-orang gembel di pinggir jalan itu, yang tak pernah makan bahkan sampai 2-3 hari itu tak makan. Kalau memang tujuan puasa itu adalah tentang tidak makan dan tidak minum. Tujuan puasa itu supaya mengingatkan kita tentang orang-orang di sana. Bukan hanya karena kita tidak makan dan tidak minum. Waman diinfakin minaz zauji. Waman dan tidak cukup memberikan zakat kepada orang. Diinfakin minaz zauji. Diinfakin dengan nafkah minaz zauji dari suaminya. Artinya orang yang sudah mendapatkan nafkah dari suaminya itu juga tak berhak menerima zakat. Sudah ada suaminya sudah, kecuali kalau suaminya tak mampu ya, maksudnya dia sudah mendapatkan nafkah dari suaminya, tak wajib diberikan zakat. Waman dan orang minal qoribih makfiyul mu'an. Kalau diartikan satu persatu begini, waman dan orang hatman dengan wajib minal qoribih dari keluarga, dari kerabat, makfiyul mu'anih yang dicukupi biayanya. Artinya seseorang yang memberikan zakat itu, zakat tak cukup diberikan kepada orang yang wajib dia nafkahi, gitu kira-kira kurang lebihnya. Mana tadi? Man hatman minal qoribih makfiyul mu'an. Jadi zakat itu tak cukup atau tak boleh diberikan kepada seseorang yang wajib dinafkahi. Misalnya saya wajib menafkahi istri saya, ya kan? Kemudian zakat saya berikan kepada istri saya. Itu tak cukup. Tak cukup diberikan kepada orang yang wajib dinafkahi. Wan nakluh dan juga tidak cukup
an-naklu apa memindah zakat. Tidak cukup an-naklu apa memindah zakat. Dipindah min maudhi'i rabbil milki, dari tempat pemiliknya milik, atau dari tempat pemiliknya zakat. Rabbil milki, pemiliknya milik. Maksudnya dari tempat pemiliknya zakat. Fi fitratin, di dalam zakat fitrah, wal mali, dan zakat harta. Mimma, dari suatu zukiyah yang dizakati apa ma. Ini hukumnya naklu zakah. Naklu zakah ini tidak boleh, hukumnya tidak boleh memindah zakat selama di daerah itu masih ada orang yang berhak untuk menerima zakat. Misalnya di Jember ini ada salah satu atau beberapa golongan dari 8 golongan tadi. Maka orang yang memiliki zakat tak boleh menzakatkan hartanya tadi, baik zakat badan ataupun zakat harta, zakat fitri atau zakat harta yang di depan tadi itu tak boleh diberikan kepada orang selain di Jember. Misalnya saya orang Jember, kemudian saya memberikan zakat tubuh saya, zakat fitrah saya itu diberikan kepada orang yang di Madura, orang miskin di Madura, itu tak boleh. Kecuali kalau misalnya di Jember tidak ada orang yang mustahiquz zakah, yang berhak menerima zakat. Orang fakir tidak ada, miskin tidak ada, muhrim tidak ada, wazin fi sabilillah tidak ada, ibnu sabil tidak ada. Maka boleh saya memberikan zakat saya itu kepada orang selain Jember, keluar Jember sana, tak masalah. Kalau seperti itu, selama masih di Jember masih ada mustahik, maka tak boleh dipindah-pindah kemana-mana. La yaskutul farduh wa fit takfiri. La yaskutu, tidak gugur al farduh, apa kewajiban zakat. La yaskutu, tidak gugur al farduh, apa kewajiban zakat. Wa fit takfiri. Oh, cukup di sana. La yaskutul farduh, kayak gitu. Tidak gugur al fardu, apa kewajiban zakat. Maksudnya begini, kalau misalnya saya dalam kasus tadi memindah zakat yang seharusnya dibayarkan di Jember malah dibayarkan ke lain Jember, maka itu tidak menggugurkan kewajiban. Artinya saya tetap harus mengeluarkan zakat. Sudah kadung diberikan kepada mustahik yang ada di Madura, maka saya tetap wajib mengeluarkan zakat lagi untuk orang yang di Jember. Wa fit takfiri yaskutu wal isoi wal manduri. Wa fit takfiri, dan di dalam pembayaran kafarat, yaskutu, gugur apa kewajiban, apa farduh. Yaskutu, gugur apa farduh. Wal isoi, dan wasiat, wal manduri, dan nadar. Tapi naklu zakah itu cukup kalau di dalam kasus pembayaran kafarat. Misalnya saya memiliki kewajiban kafarat. Kewajiban kafarat itu kan juga wajib diberikan kepada 8 golongan tadi. Diberikan kepada orang kafir, misalnya kayak gitu kan. Boleh saja saya tidak memberikan kepada orang kafir di Jember, akan tetapi diberikan ke orang yang selain Jember, itu cukup, tak masalah. Tapi kalau itu dalam rangka kafarat, kalau dalam rangka zakat tak bisa menggugurkan kewajiban. Atau wasiat, misalnya saya berwasiat, kalau saya mati, tolong harta saya yang ini berikan kepada orang fakir. Kemudian oleh ahli waris saya atau orang yang menerima wasiat dari saya tersebut memberikan kepada orang fakir yang di Madura, misalnya tidak diberikan kepada orang fakir yang ada di Jember, maka itu juga sudah gugur wasiat yang dijalankan oleh ahli warisnya tadi. Atau nadar juga seperti itu. Kalau saya lulus, maka harta saya ini akan saya berikan kepada orang fakir, misalnya kayak gitu kan ya. Kemudian diberikan kepada orang fakir tapi bukan di Jember, diberikan kepada orang fakir yang ada di selain Jember, maka itu sudah gugur kewajibannya, nadarnya sudah selesai. Wa sadaqatun nafli fil israri aula. Adapun sedekah sunnah fil israri, di secara samar, secara sembunyi-sembunyi atau secara rahasia, aula, ia lebih utama. Bersedekah sembunyi-sembunyi itu lebih utama daripada sedekah secara terang-terangan. Moro-moro kalian ingin bersedekah
sahur misalnya, makanan sahur untuk temannya, dengan cara ketika tidur muro-muro sudah ada mie instan misalnya kayak gitu. Itu lebih baik daripada ya kayak ini kasih kamu, daripada kayak gitu lebih baik diberikan secara rahasia. Masa kalau cuman satu mie instan kan, masa kamu ingin dipuji cuman gara-gara mie instan, letakkan saja di lemarinya teman kalian. Itu lebih baik daripada kamu menampakkannya. Walil qoribi, kemudian kepada kerabat, bersedekah kepada kerabat itu lebih utama daripada diberikan kepada orang yang bukan kerabat, masih keluarga misalnya kan, sepupu, mbah misalnya kayak gitu. Diberikan sedekah sunnah ya. Sedekah sunnah diberikan kepada kerabat itu lebih utama daripada diberikan kepada selain kerabat. Diberikan teman, diberikan kepada tetangga. Kalau sudah kepada kerabat, summal jarih, kemudian kepada tetangga. Diberikan kepada tetangga itu lebih utama daripada kamu berikan kepada orang yang jauh di sana. Karena ya biar lebih harmonis, lebih rukun di dalam keseharian kita dengan tetangga. Kalau ada hadis, ada maqalah, kalau nggak keliru hadis itu mengatakan tahabu, salinglah memberi hadiah maka kamu akan saling cinta, gitu kan. Pasti kayak gitu. Kalau kamu memberikan hadiah ulang tahun kepada si A, maka si A itu pasti akan merasa kok cek pelak ke misalnya, cek baiknya orang itu. Maka dia akan memberikan hadiah juga, kamu saling memberikan hadiah, saling loh ya. Kamu memberikan hadiah kepada dia, dia memberikan hadiah kepada kamu, maka akan timbul mahabbah di antara keduanya. Tahabu. Kalau kamu saling memberikan hadiah, maka kamu akan saling cinta. Waqti hajatin, dan ketika hajat. Wa fi syahri siyami, dan di dalam bulan Ramadan, bulan puasa. Maksudnya bersedekah sunnah di waktu orang lagi butuh itu lebih utama daripada kamu memberikan sedekah di waktu orang yang lagi kaya. Yang orang sudah kaya, kamu berikan sedekah, tak lebih utama daripada kamu memberikan sedekah kepada orang yang sedang membutuhkan. Dan juga lebih utama memberikan sedekah ketika bulan Ramadan. Seperti sekarang, kamu bersedekah sekarang, itu lebih utama daripada kamu sedekah nanti ketika bulan Syawal. Karena di dalam bulan Ramadan ini memiliki keutamaan, teman-teman. Yang pertama, naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Itu yang pertama. Wasumtuhu tasbihun. Diamnya orang yang berpuasa itu tasbih. Kamu diam kayak gini, badan kamu kan sekarang lagi berpuasa, ya kan? Kamu diam saja seperti ini, nggak ngomong-ngomong, seharian tak ngomong misalnya. Itu tasbih. Kalau di bulan Ramadan, ini salah satu fadilah keutamaan bulan Ramadan. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ajruhu mudha'afun. Pahalanya itu dilipat gandakan. Ada yang mengatakan dilipat gandakan sampai 10.000 kali lipat. Ada yang mengatakan 1.000, ada yang mengatakan 1.000. Wallahu a'lam, yang penting banyak. Mudha'af. Ulama kemudian menafsir, ada yang mengatakan 1.000, ada yang mengatakan 1.000. Artinya, kamu bersedekah satu saja di bulan Ramadan sama halnya kamu bersedekah 10.000 kali di selain bulan Ramadan. Coba nanti langsung dipraktekkan. Ini aku punya permen, kayak gitu kan. Berarti kamu berikan satu permen sama halnya kamu bersedekah 10.000 per permen di selain bulan Ramadan. Padahal satu permen, ya kan. Nanti kamu lagi sepeda motor, ada orang ngamen, ya kan. Ngamen kamu beri 500, berarti 10.000-nya berapa kali? Banyak, wallahu alam. Hitung sendiri dah ya. Nanti matematikanya ini jelek semua ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, apalagi wadu'ahu mustajabun. Doanya orang yang berpuasa itu mustajab. Jadi kamu tak perlu kalau bulan Ramadan tak perlu datang ke rumah kiai untuk minta doa, gak usah. Karena doamu sudah mustajab sudah. Wadu'ahu mustajabun. Ini hadis ini. Dan yang ketiga adalah wadunubuhu maghfurun, katanya. Wadambuhu maghfurun, apa dunubuhu hadisnya saya lupa. Wadambuhu maghfurun, dan dosa-dosanya orang yang berpuasa itu maghfurun, dimaafkan oleh Allah.
Seperti yang saya katakan tadi itu, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka dosanya yang telah lalu itu akan dimaafkan oleh Allah. Tapi dosa-dosa kecil ya. Kalau dosa-dosa besar seperti zina, membunuh, mencuri, itu perlu pertaubatan untuk bisa dimaafkan oleh Allah. Seperti syirik, ya perlu bertaubat. Tak cuman cukup dengan puasa, sudah selesai. Enggak. Kalau yang dosa besar perlu pertaubatan. Tapi kalau cuman dosa kecil, itu bisa dimaafkan dengan cara berpuasa. Ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Dan yang kedua, dosanya itu tidak berkaitan dengan adami, dengan hakul adami. Artinya kalau kamu mencuri, ya kan? Kalau kamu mencuri bisa dimaafkan kalau kamu menggantinya. Nyaman mundanya ngecoto lagi kan. Kalau kayak gitu nanti kamu mencuri terus, cukup puasa katanya dosaku diampuni. Yang enggak. Kalau dosa yang berkaitan dengan hakul adami, maka bisa diampuni dengan cara diganti. Hakul adami dan hakullah beda. Mungkin Allah bisa mengampuni, tapi belum tentu orang-orang ini bisa mengampuni, belum tentu. Jadi harus minta kerelaan dengan cara mengganti tentunya. Bahwa adapun tasadduk, adapun bersedekah, bima ihtaja iyaluhu haramun. Bersedekah bima dengan sesuatu ihtajah yang membutuhkan iyaluhu, siapa keluarganya eman, haramun ialah haram. Mensedekahkan sesuatu yang dibutuhkan oleh keluarganya itu haram. Keluarganya masih kelaparan, kamu malah mensedekahkannya kepada orang-orang, tak boleh, itu haram. Kamu mengabaikan kewajibanmu untuk memberikan nafkah kepada keluargamu demi sedekah yang itu sifatnya hanya sunnah. Keluargamu membutuhkannya, kelaparan, kamu sedekahkan, itu haram. Wa fadilul hajati fihi ajarun. Adapun sesuatu yang lebih dari hajat, dari kebutuhan, fi yang ialah di dalam fadil hajah ajrun, adapun pahala. Artinya kalau kamu mensedekahkan sesuatu yang lebih dari kebutuhanmu, maka itu bernilai pahala. Biman bagi orang lahu yang ialah bagi iman alal ittirori atas dalam keadaan terpaksa, sabrun adapun sabar, yang ialah bagi iman alal ittirori dalam keadaan terpaksa, sabrun adapun sabar. Kalau dia dalam keadaan terpaksa kemudian masih sabar, maka dia mendapatkan pahala dengan cara memberikan sesuatu yang lebih dari kebutuhannya. Kita busyami wallahu a'lam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.